Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pertama kalinya saya ingin mengajak panjenengan semua untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk di saat ini saudaraku, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, untuk di video saya kali ini kembali saya akan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Djojonegoro. Untuk di video yang kemarin sudah ada di bagian yang video yang ke-7 saudaraku. Dan untuk saat ini kita lanjutkan, kita membaca insya Allah di bagian yang ke-8. Dengan mempelajari sejarah saudaraku, mudah-mudahan kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik, mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para sesepuh kita dengan kebaikan-kebaikan. Saudaraku, marilah kita mulai, kita baca untuk di bab berikutnya, yaitu pemerintahan Marskal Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai tahun 1811. Marilah saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 5 Januari tahun 1808, Marskal Herman Willem Daendels tiba di Batavia untuk memangku jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1808 sampai 1811. Saudaraku, Marskal Daendels diangkat oleh Raja Belanda Louis I yang bertahta tahun 1808 sampai 1810. Adik Napoleon Bonaparte. Daendels, kelahiran Hatem, Gelderland, adalah seorang ahli hukum, revolusioner, politisi, dan serdadu profesional. Dia terkenal sebagai seorang yang berkepala batu, saudaraku. Seorang yang gigih, kemudian berkemauan keras, dan mempunyai kecenderungan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Daendels juga dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Gubernur Jenderal yang gemuruh atau Gubernur Jenderal Guntur. Segera sesudah kedatangannya di Jawa, Daendels mulai membangun jalan raya pos atau The Groot Postweg yang membentang hampir sepanjang 1000 km saudaraku, dari Anyer di Selat Sunda, Banten, hingga Panarukan di ujung timur Jawa. Daendels menyatakan bahwa jalan itu dibuat bukan hanya untuk memperlancar roda perekonomian, tetapi juga bagi kepentingan pertahanan pulau terhadap serangan Inggris. Jalan ini saudaraku dikerjakan oleh para pekerja dengan sistem kerja rodi dan diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam masa pengerjaannya saudaraku, jumlah rakyat yang meninggal ditaksir mencapai 12.000 orang. Subhanallah saudaraku, para sesepuh atau nenek moyang kita berjuang sampai sedemikian rupa mengorbankan nyawa, kerja rodi untuk membuat jalan ini. Kemudian saudaraku, selanjutnya Daendels membangun benteng di Meester Cornelis, sekarang Jatinegara, Jakarta Timur. Ini juga untuk mempersiapkan pertahanan jika terjadi invasi Inggris ke Batavia. Pada waktu itu Eropa atau Belanda dalam keadaan perang melawan Inggris. Saudaraku, salah satu strategi Daendels selama berkuasa ialah
mengubah kedudukan keraton-keraton Jawa yang mandiri. Kewenangan dan pengaruh keraton itu dianggap oleh Daendels bisa menjadi pesaing bagi pemerintah Eropa dan hanya akan menjadi musuh. Dalam hal ini, Keraton Yogyakarta merupakan ancaman yang besar karena kekuatan militer dan cadangan dananya yang kuat. Dana dan kekayaan keraton diperoleh Sultan Hamengkubuwono II dari aneka pembaharuan fiskal dan pungutan pajak. Sejak awal berkuasa, saudaraku, Daendels bertekad meletakkan hubungan antara pemerintahannya di Batavia dan keraton-keraton berdasarkan landasan baru, yaitu menempatkan keraton sebagai mitra yang sama, tidak seperti sebelumnya. Dia tidak ingin kedudukan keraton di wilayahnya secara protokol lebih tinggi dari pejabat Belanda. Menurut Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicholas Engelhard tahun 1761 sampai 1831, jauh hari sebelum meninggalkan Belanda, Daendels sudah memiliki prasangka buruk terhadap Hamengkubuwono II. Dia ingin membuat Raja Jawa itu merasakan superioritasnya dan menyerangnya pada kesempatan pertama. Daendels memperoleh informasi mengenai keadaan keraton di Jawa bagian tengah selatan, antara lain dari Residen Surakarta Jacob Andreas van Bram yang menjabat tahun 1808 sampai 1811, dan Residen Yogyakarta Majis Waterloo yang menjabat tahun 1808 sampai 1808. Saudaraku, pada tanggal 28 Juli tahun 1808, Daendels mencanangkan maklumat tentang upacara dan sopan santun. Maklumat tersebut mengubah beberapa tata upacara yang sebelumnya dilaksanakan oleh residen untuk para raja, yang oleh Daendels dianggap merendahkan martabat Belanda. Maklumat itu memberikan kuasa lebih sepadan kepada residen dengan kedudukan baru sebagai wakil langsung Gubernur Jenderal pemerintah Kerajaan Belanda. Para residen utama mendapat gelar duta. Dengan seragam baru, mereka pun diperbolehkan membawa parasol atau payung jabatan warna biru dan emas bertahta lambang Raja Belanda. Pada acara-acara resmi, mereka tidak harus membungkuk dan membuka topi saat mendekati raja. Justru raja yang harus bangkit berdiri menyambut duta Belanda dan segera memberi mereka tempat duduk di sebelah kiri singgasana raja, sehingga mereka duduk sama tinggi dengan raja. Para duta tidak lagi harus melayani raja secara menghamba dalam menyuguhkan minuman atau sirih pinang. Di dalam Babad Ngayogyakarta, tulisan Pangeran Suryanegara. Suryanegara ini anak Sultan Hamengkubuwono IV dan Raden Adipati Danurejo V, Patih Yogyakarta yang menjabat tahun 1847 sampai tahun 1879, menyebutkan bahwa Sultan merasa gundah karena maklumat tersebut menyepelekan martabat kerajaan dan menghancurkan wewenangnya. Kemudian dalam babad karyanya, Pangeran Diponegoro sendiri menyebut secara singkat mengenai perbincangan seru setelah kabar tentang maklumat Marskal Daendels diterima Keraton Yogyakarta. Uraian itu meskipun singkat, jelas memperlihatkan bahwa sejumlah perubahan mendasar yang dibuat oleh Daendels menurunkan derajat keraton dan tidak saja
telah menjengkelkan raja, tetapi juga termasuk Pangeran Diponegoro dan pejabat dalam keraton pada masa itu. Kasunanan Surakarta berbeda dalam menanggapi maklumat Dendel, saudaraku. Mereka bahkan menyatakan setuju dengan semua pasal yang ada di dalamnya. Saudaraku, itulah sedikit sejarah ringkas Pangeran Diponegoro yang saya bacakan. Itu di bagian yang ke-8 ini. Nanti kita akan melanjutkan membaca kembali untuk di bagian yang ke-9. Saudaraku, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi terima kasih juga telah senantiasa mengikuti channel saya. Dan sekali lagi mudah-mudahan dalam 1 Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya untuk di video berikutnya membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.